Setelah ditelisik oleh KPK, rupanya kepemilikan Rubicon ini adalah milik seorang cleaning service bernama Ahmad Saifuddin. Hasil temuan menunjukkan bahwa Saifuddin tinggal di sebuah kontrakan di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Saat ini PPATK telah memblokir rekening Rafael dan beberapa pihak yang diduga terlibat transaksi mencurigakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku kesulitan untuk menjerat ayah Mario Dandi yang juga merupakan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dengan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK hanya diberi kewenangan untuk menuntut seseorang dengan pidana pencucian uang apabila harta itu diperoleh melalui korupsi. Memang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, tapi dengan syarat pidana asalnya berasal dari korupsi. Jejak pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Ditjen Pajak, ayah dari Mario Dandi yang kemarin ditangkap karena menganiaya seorang anak bernama David, bikin banyak orang terkaget-kaget. Ternyata harta Bapak Mario Dandi ini bukan 56 miliar rupiah seperti yang dia laporkan, tapi perputarannya mencapai 500 miliar rupiah. Menurut KPK, cara mencuci uang Rafael Alun itu ada berbagai macam. Yang pertama, dia pinjam nama untuk kepemilikan barang mewahnya supaya nggak terlacak sama pajak. Seperti contohnya mobil Rubicon yang dikendarai anaknya kemarin. Ternyata ada indikasi pinjam nama kepada pegawai rendahan seperti petugas cleaning service. Nama si petugas cleaning service itu mendadak viral karena dia itu tinggal di gang sempit, tapi namanya terdaftar sebagai pemilik Rubicon. Yang kedua adalah dengan menggunakan nama istrinya, anaknya, keluarganya. Dia menitipkan harta-hartanya di lingkungan keluarganya. Jadi wajar kenapa anak seperti Mario Dandi itu nggak niat untuk sekolah tinggi. Karena dia tahu di rekeningnya aja dia sudah punya miliaran rupiah. Mario Dandi itu pasti tahu lah dia nggak perlu kerja untuk masa depannya. Karena hasil cuci uang bapaknya sudah cukup menjamin 7 turunan. Cara ketiga adalah dengan membuat perusahaan atau PT dan usaha-usaha. Seperti usaha catering dan restoran Bilik Kayu Sonokeling yang dikelola oleh istrinya. Selain itu ada juga real estate di atas tanah seluar 6,5 hektar atas nama istrinya juga. KPK menurut pengakuan mereka sendiri sampai terkaget-kaget dengan cara Rafael Alun mencuci uangnya. Menurut KPK, cara Rafael Alun ini sangat canggih dan tidak terlacak sehingga KPK perlu waktu untuk belajar memahami bagaimana cara pencucian uangnya. Canggih, nggak terlacak. Jujur, saya mendengar pernyataan KPK di depan publik ini seperti dapat tamparan keras. KPK pasti jujur karena mereka bilang bahwa pencucian yang dilakukan oleh Rafael Alun itu canggih. Tapi itu juga menunjukkan betapa badan anti korupsi kita yang paling diandalkan se-Indonesia Raya ternyata hanyalah anak-anak polos yang nggak ngerti apa-apa dan lagi main detektif-detektifan. Saya rasa semua mafia keuangan di Indonesia pasti ketawa mendengar pernyataan KPK itu. Kejahatan, kerah putih, atau nama kerennya white collar crime, itu memang nggak bisa dilidik dengan kemampuan rata-rata. Mereka harus punya pengetahuan luas tentang dunia keuangan, baik yang lokal maupun internasional, supaya bisa paham situasi yang terjadi.
Saya harus ibaratkan, maaf ya, KPK dan juga PPATK kita ini seperti sedang ada di arena balap mobil Formula One dengan kendaraan para mafia keuangan yang pakai Ferrari, Lamborghini, Honda. Sedangkan KPK dan PPATK kita hanya pakai mobil mainan anak-anak yang digenjot pakai kaki. Mereka nggak punya kemampuan untuk menganalisa sesuatu yang besar dan rumit. Itulah kenapa dulu saya kritik keras KPK kita. Karena mereka hanya bisa main OTT saja, tanpa pernah bisa bermain di level atas seperti permainan keuangan yang canggih. Saya ingat dulu, kepolisian kita selalu kebobolan ketika ada bom-bom yang meledak di Indonesia. Akhirnya dibentuklah satuan khusus bernama Densus 88 yang bergerak bahkan sebelum para teroris itu membuat bom. Dan hasilnya sampai sekarang jarang sekali kita mendengar ada bom yang meledak yang membawa banyak korban jiwa. Seperti dulu bom Marriott, bom Bali, bom gereja, dan lain-lainnya. Apa yang dilakukan oleh Densus 88? Mereka membangun sistem pencegahan di dalam organisasi mereka. Catat yang baik, pencegahan. Pertanyaannya, apakah KPK dan PPATK kita sudah membangun sistem pencegahan dalam hal korupsi atau pencucian uang? Kalau sudah, nggak mungkinlah KPK sampai terkaget-kaget ketika tahu Rafael Alun mencuci uangnya dengan cara yang dianggap di dunia white collar crime sebagai sebuah cara yang jadul. Kenapa dibilang jadul? Karena para pemain keuangan level atas atau level dunia nyuci uangnya nggak pakai pinjam nama petugas cleaning service yang tinggal di gang sempit. Mereka cuci uangnya itu di Bahama Island, di British Virgin Island, di Panama, dan negara-negara tax haven lainnya. Itu masih belum Swiss ya, yang lebih rumit lagi mainnya. Kenapa KPK dan PPATK kita itu sangat lemah, sangat rapuh, dan gak punya kemampuan? Karena kejahatan korupsi dan pencucian uang itu masih belum dikategorikan kejahatan yang luar biasa. Kalau saja korupsi dan pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa dan pelakunya diancam hukuman mati, tentu ada dana pemerintah yang besar dikucurkan untuk membentuk Densus di bidang kejahatan keuangan. Untuk melawan mesin Ferrari, ya harus pakai McLaren lah, nggak bisa pakai mesin Wuling. Kalau pemerintah punya dana besar, mereka bisa meng-hire pakar-pakar di bidang keuangan untuk mendeteksi modus-modus kejahatan keuangan. Sehingga dari sana dibikinlah sistem pencegahannya. Itulah sebenarnya gunanya KPK dan PPATK mencegah kejahatan keuangan terjadi. Bukan hanya cuman tangkap, OTT uang-uang receh, konferensi pers seolah-olah sudah menyelamatkan negeri ini. Gak tahu kenapa ya. Orang kita ini lebih suka memadamkan kebakaran daripada mencegahnya terjadi. Kalau ada masalah, baru ribut semua seantero negeri. Tapi gak pernah menyiapkan pelampung sebagai bagian pemikiran seandainya sesuatu yang buruk akan terjadi nanti. Pusing. Saya setuju dengan Bung Denny Siregar bahwa KPK memang sangat lemah. Bahkan sampai saat ini, Rafael Alun Trisambodo masih belum jadi tersangka. Walaupun PPATK sudah membekukan rekening puluhan. Bahkan uang yang ditemukan di dalamnya mencapai 500 miliar rupiah. Dan itu menurut saya KPK sangat ceroboh dan juga menunjukkan kelemahan mereka di hadapan publik. Ini sangat-sangat memalukan. Kita berharap bahwa KPK lebih lagi berani dan juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi keuangan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Pantas saja banyak juga kasus selama ini yang masih mangkrak di KPK belum jadi tersangka.